saya tanya dulu, itu bentuk pencitraan. Anda setuju dengan itu? Nah, saya bilang Purbaya itu melempar bom kejut. Bayangkan ya, akibat positifnya dari tuduhan, bukan tuduhan ya, pernyataan Pak Purbaya soal uang mengendap itu, jutaan mahasiswa belajar tentang tata kelola pemerintahan daerah. Itu positifnya. Saya niru Pak Jokowi cara menjelaskan, kita itu kalau membuat UUS itu bukan cari laba tapi cari investasi sosial. Kan gitu kan. Jadi Pak Purbaya bukan sekedar kepentingan kecil salah benar. Bahwa buktinya tidak semua kepala daerah protes kok. Dan juga DKI ketahuan itu ratusan triliun mengendap, betul-betul mengendap. 14. Jadi ketahuan. Jadi dijawab oleh Pak Pramono. Jadi tidak semua kepala daerah juga memprotes ya. Memang ada manfaatnya. Maka saya beli itu bom kejut supaya kemudian kenapa sih mengendap? Kenapa digunakan untuk apa? Bukan hanya Jakarta, hampir semua daerah. Semua daerah. Tidak mudah untuk mengeluarkan. Yang membuat itu mengendap. Ya. Artinya masyarakat bisa belajar. Oh, ada istilah uang mengendap menurut bahasa Pak Purbaya. Oh, ternyata dijelaskan Pak Deddy Mulyadi. Tapi caranya juga salah. Maksud saya jangan juga kalau memprotes kritik terbuka ya mestinya mereka juga. Tapi itu tadi bukan pencitraan. Bukan. Saya juga tahu belajar di media sosial bagaimana bedanya. Kalau pencitraan, mohon maaf ya, pencitraan. Saya tahu kantornya, mohon maaf ya, timnya capres-capres yang lampau di gedung apa, di menara apa saya tahu. Artinya ada buat media sosial segala macam. Kalau hanya milih pribadi ya bukan pencitraan mah itu. Setiap orang berhak memiliki akun media sosial, apalagi kantor keuangan, Menteri Keuangan, no problem. Tapi diserang pencitraan itu diserang mati-matian. Jangan terlalu lurus tentang media sosial. Yang membuat mesin bot bisa jadi dia sendiri atau lawannya. Oke. Karena itu cuma bayar, punya uang bisa bikin bot. Tapi kan tidak mungkin lawannya harus menyerang saya. Jadi bukan berarti tapi kalau adalah tim dia pasti itu. Saya yakin adalah tim dia yang menyerang saya. Karena itu mayoritas akun bot dan itu jumlahnya ribuan. Anda yakin timnya Pak? Saya yakin. Gini. Saya sudah sampai akun saya dikirimi Menteri Komdigi, bukan Komdigi ya, tapi menterinya sudah masuk penjara itu. Kominfo. Ya. Kominfo sudah masuk penjara. Jadi akun Twitter saya itu Tova dan juga Mustafa Nara itu di suspend seumur hidup. Nggak boleh membuat lagi selama KTP-nya masih belum berubah alamatnya. Itu yang saya lakukan. Lihat di IG saya ceritakan kasusnya itu. Kenapa? Saya mendukung ini. Ketika saya diserang oleh akun bot, itu bukan berarti musuh saya yang membuat akun itu. Saya bisa membuat sendiri untuk seolah-olah saya itu diserang. Jadi nggak mudah kita menuduh mesti pasti akunnya Pak Purbaya yang nyerang saya itu. Nggak mudah. Tidak kurang kerjaan membuat akun bot menyerang diri saya sendiri. Bukan ini teori bukan Anda. Kalau Anda nggak mungkin bisa membuat itu. Ini kepentingan besar, misalkan antar. Artinya sangat sulit untuk bisa mendeteksi bahwa itu timnya Pak Purbaya yang nyerang. Susah. Saya pernah dipanggil ke Polda Metro Jaya. Akun saya itu dipakai orang untuk membobol Arta Graha. Pak, saya dilaporkan Pak siapa namanya? Pak Tommy Minata, melalui kuasa hukumnya. Saya dipanggil ke Polda Metro karena akun Anda membobol akun Arta Graha dan menemukan surat untuk menggerakkan karyawan Arta Graha untuk demo menandingi 411. Oke. Jadi ini 2017 ya? Iya, itu akun bot. Lagi jadi itu. akun bot itu bisa digerakkan dan itu ciri khasnya khas. Wolornya nggak banyak angka ekor-ekornya. Itu bot. Dan itu nggak lama. Itu soal akun. Kemudian yang kedua soal pencitraan. Apa bedanya kalau tadi kan menuding no problem. Bung Ferdinand, ini Pak Purbaya mirip dengan Pak Jokowi pada tahap awal 2012. Bedanya apa? Gini, pencitraan boleh saja dan itu kalau namanya politik itu dekat dengan pencitraan. Tidak mungkin politik kemudian apa adanya ngomong saya itu miskin, baju saya ini harganya 100.000. Tapi asal sesuai dengan kenyataan no problem. Apa yang dia pikirkan, dia katakan, dia perbuat sama. Inline, no problem, pencitraan. Karena memang pencitraan itu memang alat yang gratis. Pak Jokowi kan juga sama. Dulu kan memang no problem, kebohongannya yang dipersoalkan. Kan baru ketahuan belakangan kalau menurut Bung Ferdinand. Ketahuannya belakangan, kalau sekarang nggak ketahuan Pak Purbaya. Belum ketahuan, nanti akan ketahuan tunggu saja. Maka nggak bisa nuduh di awal. Nggak kan nuduh di awal kan gimana caranya pakai dukun. Nggak, itu kan dugaan Pak. Kalau pakai dugaan nggak apa-apa, kata dugaan. Dugaan dia, tapi menduga sebelum begini. Kita lihatlah. Saya katakan tadi. Saya yakin betul bahwa ini adalah arahan presiden karena Purbaya bukan karakternya seperti itu.
Tapi tadi Bang Topa bilang udah karakternya di LPS juga udah begitu. Ini mana yang benar nih? Oh, bukan, maksudnya Jangan ada kalian batasan berdua waktu. di situ malah jadi beda Ada pendapat. batasan waktu Purbaya umur berapa? Dia umur 9 tahun dengan umur 39 ya beda. Maksud saya buka-buka di internet. Jadi Tadi Bung Topa bilang waktu di LPS sudah begitu. Kan belum lama Said Didu LPS. bilang belum. Ya, Setelah Menteri Keuangan jadi begitu. Ini gimana? Yang mana yang benar nih? Ini bingung nanti. Bukan, Anda terlalu berlebihan. terlalu berlebihan. Jadi begini, bagi saya mau cara apapun, tapi dia membentuk pemerintahan bersih, dia menghantam semua perampok negara, saya dukung. Oke? Oh, kita pasti mendukung kalau mau menghajar perampok. Nah, bahwa dia pencitraan untuk itu. Dia pencitraan untuk itu. Kalau perlu tambah lagi gaya pencitraan. Maksud saya begini Bung Saidus, Ya, tapi bukan. Karena sepanjang langsung- statementnya belum ditindaklanjuti dengan kebijakan, bagi saya itu pencitraan. Itu kan cara. Sekarang masih hanya sebatas statement. Tapi Seperti gini, kita udah thrifting puluhan di- tahun. thrifting Gaya itu. Anda selalu begitu. Sampai sekarang kan belum ada kebijakan yang dilakukan, Gini, baru ngomong Bang. soal thrifting. Ya gini Bang. Jadi saya mau luruskan sedikit ya. Iya. Bahwa soal dana mengendap itu template gaya pencitraannya Sri Mulyani setiap tahun. Iya. Oke. Artinya nggak ada yang baru dengan Pak Purbaya itu soal dana mengendap di perbankan. Di Solusinya, daerah. iya, solusinya bahkan hampir nggak ada juga. Iya. Jadi kita bisa melihat kalau dilihat sebagai pencitraan, tim medsosnya saya nggak tahu beda apa enggak dengan Bu Sri Mulyani. Oke, tapi tim ekonomi ya, ini sama infrastruktur yang dipakai, gitu loh. Dan itu dipakai terus tiap tahun dan akhirnya saling tuding. Bedanya apa kali ini? Bedanya kali ini Bang Said Didu, bahwa kali ini Pemda banyak yang melawan balik. Di era Bu Sri Mulyani tidak. Kenapa? Satu, efisiensi anggaran. Oke. Udah diefisiensikan, masih disuruh penyerapannya lebih cepat. Oke. Ya, yang kedua ini. Bentar. Kalau disuruh efisiensi, penyerapan lebih cepat, logikanya iya dong. Karena Enggak dong. efisiensi nggak ada duitnya ya harusnya cepat Bukan. keluar. Justru tahun 2026 transfer daerah itu akan kepotong 20% lebih. Oke. Jadi banyak Pemda sekarang itu butuh dana pencadangan juga. Jadi saya begini, saya itu orang sangat suka namanya terjadi debat keras tentang cara. Terjadi debat keras. Jadi forum ini kita harus perdebatkan. Kalau Purbaya salah caranya, tapi nggak usah terlalu ini, itu kita perdebatkan. Itulah namanya mencari solusi. Jadi bukan saya berarti bahwa semua yang dilakukan Purbaya itu 100% Ya, saya ya. oke. Tapi tujuan dia untuk membuka semua. Kan begini, saya membaca dia ya, tiga yang ada di saya baca dia. Satu, dia ingin mengamankan penerimaan negara. Oke? Yang kedua, dia ingin mengarahkan belanja negara agar dinikmati rakyat, bukan berputar di atas. Oke? Yang ketiga, dia ingin agar berhenti menyiksa rakyat. Itu saya baca kira-kira di Purbaya. Saya akan jaga ini, tapi tentang caranya kita bisa berdebat. Nah, itulah dia kenapa menyinggung yang lain. Jadi saya bilang, kalau Pak Purbaya masih megang ini, dia ingin mengamankan negara, kejarlah. Cobalah kita dari kemarin teks amnesti apa segalanya. Jadi itulah. Jadi selama dia pegang 3 pilar ini, 1, mengamankan penerimaan negara, 2, mengefektifkan pengeluaran uang negara untuk dinikmati rakyat. Yang ketiga adalah betul-betul tidak menyiksa rakyat. Saya contohlah. Saya kenapa mendukung pengurangan cukai rokok? Karena 80% perokok adalah orang miskin. Kalau Anda menaikkan cukai, maka itu menyiksa orang miskin. Itu aja pikiran saya. Jadi saya bilang, saya senang kita perdebatkan sangat keras bahwa kalau dia pencitraan, ya kita lihat juga nanti. Tapi langsung Bung Ferdi menyatakan Purbaya adalah Jokowi. Itu saya pikir terlalu kesimpulan terlalu cepat. Makasih. Oke. Kita kembali saat lagi, kita bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.